Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini Jumat 18 Oktober 2024 kami bisa menyapa Anda kembali keluarga Fast. Keterangan dengar Anda dengan beberapa informasi-informasi yang tentu sangat bermanfaat untuk keluarga Fast, masyarakat di Magelang, khususnya juga untuk keluarga NU dimanapun Anda berada. Warga Nadine, inilah dia program kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu, Bumnu Menyapa. Selama kurang lebih 1 jam ke depan keluarga Fast, kajian bersama Dirut Bumnu PJNU Magelang dan juga stakeholders dari Bumnu Magelang. Dalam program siaran PJNU Kabupaten Magelang bersama Radio Fast FM Magelang ini bisa Anda simak di 90.1 Fast FM atau juga live streaming kami di radiofastfm.com atau juga di aplikasi suara atau juga di aplikasi Noise. Dan malam ini narasumber kesayangan kita telah hadir bersama dengan Kang Alif Doni, Dirut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Iya, selamat malam. Sehat kan? Selamat malam, alhamdulillah selalu sehat dan semangat. Iya, karena kita juga harus semangat untuk bisa menuju kesuksesan ya Kang ya. Iyalah harus. Apalagi keluarga NU ya. Iya. Harusnya tentunya bangga menggunakan Produk NU. ya. Ya, Kang Alif, malam ini Anda tidak sendiri hadir di studio. Ya. Saya selalu mengajak Iya. kan itu ya. Kemarin dari klinik sudah kita ajak, dari BNU sudah kita ajak. Iya. Malam hari ini kita ngajak, beliau adalah Bapak Bambang, ya, Ketua MBC Sawangan. Beliau adalah pionir berdirinya NU Mat di MBC Sawangan. Assalamualaikum Bapak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Sehat Mas ya? Dimas. Alhamdulillah. Wah, ini senang banget saya. Kerawuhan dari Pak Bambang dari Sawangan. Jauh-jauh ya Pak ya? Iyalah. Dari ya agak gunung ya. Ini kan gunung lagi ternyata. Gunung Merapi. Gunung Merapi, lereng Gunung Merapi. Ya. Pak Bambang, alhamdulillah kita juga turut mengayu bahagia untuk NU Mart yang ada di Sawangan sudah luar biasa Pak. Luar Ya. biasa. Selamat sekali lagi. Terima Ya. kasih. Sibuk apa ini Pak Bambang? Ya, Sibuk apa nih setiap harinya? ya ngurus numat. Oh iya, mantap dong. Ini jawabannya luar biasa. Iya. Setiap harinya ngurus Numart gitu ya. Dan warga Nahdien. Dan warga Nadine ya. Oke, selamat datang ya Pak Bambang ya. Ya, Oke, terima kasih. Kak Alif Doni ini merupakan Ya. satu terobosan baru. Kak Alif Doni selalu mengajak-ngajak ke jalan kebenaran. Ngajak-ngajak kebaikan. Iya, Ngajak iya. untuk bisa speak up ya Iya. kan. Ngajak untuk bisa seluruh di jajaran Bumnu Magelang ini hadir Iya. untuk bisa memberikan programnya. Iya, betul. Dan kebetulan tadi pagi saya diajak Gustin sama Pak Anies untuk menerima salah satu calon dokter kita. Oke. Ya, yang disertasi dan penelitiannya adalah meneliti tentang bagaimana kemandirian ekonomi di Nahdien bisa terwujud kan gitu. Dan Iya. sangat menarik kan itu ya. Oke. Kajiannya kan sangat menarik. Maka hari ini akan banyak kita gali apa yang terjadi di Sawangan, dikomandoi oleh beliau Pak Bambang, bagaimana bisa menelurkan NU Mat yang saat ini cukup progresif Ya. dengan prestasi yang cukup luar biasa, dan kita berharap ini akan menjadi induksi dan inspirasi bagi MBC lain untuk bisa mengikuti jejak sukses dari MBC Sawangan ini. Iya. Ini luar Kan biasa itu. sekali ya. Iya. Keluarga Fast, sekali lagi malam ini kita bersama dengan Kang Alif Doni di Dirut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang dan ditemani oleh Pak Bambang, Ketua MBC Sawangan, sekaligus beliau adalah nakoda dari NU Mart Sawangan ya. Iya, betul. Ini memang kita tunggu-tunggu ini suara-suara dari rekan-rekan NU Mart yang ada di lainnya gitu. Iya, betul. Ada Sawangan, Iya. ada Borobudur, Iya. ada yang luar. Ada salam ya. Oh, salah ya, bukan ya? Iya, Serumbung. Oke, ya, Serumbung. Ada Ya. 4 ini ya Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti segera rilis yang kelima. Mudah-mudahan Bismillah Ya. dukun. Dukun. Ya, bismillah gitu ya. Ya. Pak Bambang, sebelum kita ke NU Mart Sawangan yang lebih jauh, sebenarnya bagaimanakah perjalanan proses NU Mart yang ada di Sawangan itu dulu? Ya. Begini, jadi memang NU itu bergerak di bidang dakwah utamanya, tapi juga tentu di bidang sosial. Ya.
sosial keagamaan dan lain sebagainya. Dan ini tentunya mendorong kita bagaimana NU mampu mandiri di bidang-bidang yang lain tentunya, termasuk bidang ekonomi. Nah tentunya juga dengan Numat berdiri, ini diharapkan satu, itu betul-betul menyentuh warga NU secara langsung. Karena Numat sendiri itu istilahnya walaupun itu toko ya, tapi bukan fokus, bukan ini profit oriented, tapi lebih kepada kemaslahatan. Sehingga dengan berdirinya Numat di Sawangan ini akan sangat membantu dan sudah sangat membantu bagi para warga Nahdliyin, apalagi yang memiliki warung. Begitu. Apalagi yang memiliki warung, karena bisa istilahnya kulaan di Numat. Oh gitu. Iya. Justru hadirnya Numat ini tidak mematikan warung-warung Oh, kecil tidak, ya? tidak. Tapi justru membantu ya? Justru membantu dan kita fasilitasi. Bahkan kalau mereka belanja, kita antar. Oke. Kita diantar. punya mobil anteran barang. Wah, keren banget. Bahkan ini. COD pun bisa. Wah, aduh. Ini berarti melek teknologi ya, kemajuan ini harus diikuti ya Pak ya. Gitu Pak. Pak, fasilitas apa saja sih yang diberikan oleh NU Mart yang ada di Sawangan kepada masyarakat, khususnya warga, khususnya juga pelanggan tentunya? Ya, pertama tentunya bahwa di NU Mart ini kita jamin ketersediaan barang. Artinya tidak ada yang datang kecilik, tidak ada. Itu, Oh gitu. Ya. Iya. Dan juga kita jamin juga masalah harga bisa dibandingkan dengan toko yang lain. Wah, ini menarik ini. Ya, ya, mohon maaf ya. Ya. Di sebelah kami juga ada, ada Indomaret. Iya, Indo tit gitu. Tit. Iya. Ya. Karena saya udah survei ke sana Pak. Iya, iya. Iya. Tapi bagi kami mereka menjadi pesaing kita yang positif dalam arti masyarakat bisa melakukan suatu tes case sendiri. Oke. Oh ternyata Numat, Oke. gitu loh. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan banyak, bahkan lima toko. Tapi kita tidak akan istilahnya terganggu juga tidak. Iya. Tapi justru memotivasi kita untuk lebih meningkatkan pelayanan. Aduh, mantap banget ini. Iya, begitu Pak Bambang ya. Ya, kalau mendengar dari Pak Bambang ini berarti wow, luar biasa effort dan juga kesungguhan beliau itu waktu kita dukung bareng-bareng ini. Ya, visi leader harus seperti itu Benar. ya. Kan itu ya. Jadi Visi leader luar biasa. kalau leader kok ada katakanlah dianggap kompetitor di musuh, ya udah kita stres dulu. Oh, kan itu betul ya. Bahwa sejatinya ekonomi tertinggi itu ya berada di dalam pasar. Kalau orang masuk di dalam pasar, artinya dia memang sudah sadar bahwa potensi ekonomi yang terbaik ya masuk ke dalam pasar. Nah, itu jadi itu mental-mental seperti itu harus tertanam di leader-leader Numat berikutnya kan ya. gitu ya. Jadi nggak ada kata ciut itu nggak ada. Kan gitu. Dia bisa beli kita antar kan itu ya. Dia antar kita COD. Luar biasa, kita COD juga bisa ya. Oke, bahkan bisa dipromokan di setiap waktu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, Pak Doni, ini kalau kita melihat dari semangat Pak Bambang dan juga yang lainnya, tentu kita harapkan leader-leader yang akan segera rising ya, segera tumbuh lagi ini seperti ini paling tidaknya ya. Ya, jadi Pak Bambang itu ya karyawan Numat itu dia tungguin itu pagi hari itu. Oh betul. Oh, iya, ada yang terlambat 1 menit 5 menit, ditegur bener gitu ya. Wow. Itu sore ya, ya misalnya waktu jam tutup, kurang 5 menit udah tutup, jangan. Nah, itu. Jadi beliau ini luar biasa sekali dalam gitu rangka menegakkan disiplin juga disiplin dan service excellent kan gitu. Beliau rajin juga ngecek harga-harga, melihat perbandingan, pelayanan dan sebagainya. Dan inilah yang menjadikan sukses dari Numat Sawangan itu karena ada leader-leader seperti Pak Bambang dan teman-teman kan itu. Dan Pak Bambang itu nggak sendirian. Beliau mampu menggerakkan tim. Ada Pak Sumati, ada Pak Suja, ada Pak Heru dan sebagainya. Mereka itu militan-militan yang artinya berjuang dengan sangat serius dan sepenuh hati. Bagaimana agar lahirnya Numat ini juga
harus suksesnya Numat. Jangan sampai lahir cuma ngelahirin aja kan, tapi suksesnya nggak dipikirin. Yeah. Nah beliau ini kadang tidurnya agak terganggu kalau nggak hari ini omsetnya nggak tembus, beliau ketap-ketip. Iya. Sampai saat ini ada berapa karyawan ya Pak yang dipekerjakan di sana? Ya sekitar 10 orang. 10 itu ya. 2 shift. 2 shift. Ya. Dari pukul berapa Pak? Dari pukul 7 Pagi? sampai pukul 8 malam. Oh gitu ya, oke. Berarti jam kerja sampai pukul 8 malam ya, Ya. jam operasionalnya ya. Betul, Oke. Sementara untuk layanan COD sudah bisa dimulai dari pukul berapa itu Pak? Ya mulai buka sudah bisa nerima. Oh langsung bisa terima ya? Iya. Begitu. Pak, tanggapan dari masyarakat Sawangan dan sekitarnya. Ini kan hadirnya NU Mart yang ada di Sawangan ini kan cukup strategis. Iya. Di mana dari kawasan Blabak menuju ke tempat wisata, destinasi wisata yang di atas itu kan cukup banyak. Sehingga dilalu-lalangi oleh beberapa wisatawan Pak di sana. Betul. Apakah ada terobosan baru Pak ke depannya NU Mart yang ada di Sawangan untuk ya bisa menghadirkan produk-produk khas yang ada di Sawangan dan juga lainnya Pak? Sebetulnya kami juga sudah melangkah ke sana lewat UMKM itu. Kan. UMKM ya, oke. Dari misalnya ada di situ produk-produk dari masyarakat, dari warga Nahdliyin kita tampung, bahkan juga termasuk juga telur, gula merah, kemudian juga kue-kue tripping itu dan sebagainya. Itu sudah kita tampung di sana, kita fasilitasi gitu loh. Begitu. Iya. Yang khas-khas kita fasilitasi di situ. Di situ juga ada ya. Oke, pokoknya kalau ingin mencari beberapa makanan khas dan juga produk UMKM khas di Magelang sekitarnya ada juga di sana. Insya Allah. Insya Allah ada. Oke, Kang Lifdan ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa sekali. Dia juga menggandeng masyarakat, apalagi UMKM kita ya. Kaidah lokal itu kita angkat. Ya, jadi apa yang ada di situ yang menjadikan satu pergerakan ekonomi di masyarakat, ya kita berusaha untuk mengangkat itu. Yeah. Jadi ada gula merah sampai segala macam dikasih space kan itu kan, ya, itu kan luar biasa care-nya kan gitu ya. Jadi ini yang kita mencoba untuk tradisikan. Sebagaimana saat pertama kali dulu ada gerakan ambulan ya. Ambulan itu kan sebenarnya bagaimana proses para pengurus di PCNU itu mendekatkan dan di MBC itu mendekatkan pada pelayanan umat, pelayan Nahdliyin gitu ya. Jadi hadirnya kita itu berusaha untuk menjadi pelayan, memahami kan itu ya. Jangan kalau datang cuman datang iuran kan nggak menarik kan itu. Ya, jadi hadirnya Numat ini kan ada konsep melayani juga kan itu. Jadi sekalipun harganya tadi bisa bersaing ya, itu kan sebagai bagian dari pelayanan kan. Dan itu pun kita bisa kemarin dari riset yang kita lakukan bahwa setiap warga atau member yang belanja di Numat dengan konsisten minimal itu 50.000 penghematan dalam 1 bulan itu dari perbedaan harga di pasaran. Itu minimal 50.000 kan itu ya. Artinya kan sebenarnya dia sudah menghemat 50.000 setiap bulannya kan itu ya kan itu. Itu dengan katakanlah belanja sekitar 500.000 lah kan itu ya kan. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa ini angkat terus nilai-nilai yang bisa dirasakan dampak manfaatnya kepada masyarakat, tentu mereka akan lebih cinta kan itu ya. Karena alhamdulillah Numat ini di Sawangan profitnya cukup bagus juga kan itu. Biasanya Numat Sawangan itu antara Serumbung dan Sawangan itu selalu salip-salipan. Kadang tinggian Serumbung, kadang tinggian Sawangan untuk profitnya kan itu. Dan profit ini pun pada akhirnya kan kembali untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dakwah di MBC Sawangan yang pada akhirnya masyarakat lagi yang menerima manfaat itu kan gitu. Begitu. Nah, siklusnya luar biasa. Siklusnya seperti itu ya. Pak Bambang, untuk NU Mart ini yang ada di Sawangan itu sudah berdiri berapa lama sebenarnya? Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini ya. Karena grand opening itu tanggal 20 Oktober. Ya, sekitar itu. Berarti 2 hari lagi ulang tahun. Pas pelantikan. Betul. Ya, Alhamdulillah. Pelantikan NU Mart Sawangan ulang tahun. Ulang tahun. Ya, selamat ya. Semoga tambah usianya, tambah berkahnya. Mohon doanya. Kita doakan terbaik Pak ya. Pak, usia 2 tahun ini kan usia yang masih memulai ya.
di mana sedang bertumbuhan yang sangat luar biasa sekali. Ya, ada berapa member sebenarnya saat ini sudah diraih oleh NU Mart yang ada Sawangan? Kurang lebih 3.000. Oh, sudah ada 3.000. 3.000 member ya. Ya. Oke, tapi akan ditingkatkan terus dong pastinya. Ya. Ya. Targetnya berapa ini, Pak? Tahun ini? 5.000. Alhamdulillah. Kita tidak bisa berhenti dan tidak boleh berhenti. Dan tidak boleh berhenti ya. Baik ya. Semoga diijabah, Pak. Oke. Pak, tapi untuk meningkatkan member ke 5.000 tentu ada beberapa hal kiat-kiat khusus dong, Pak. Baik itu pelayanan SDM-nya harus ditingkatkan. Selama ini ada laporan apa, Pak, yang mungkin bisa dievaluasi, Pak? Ya barangkali mungkin karena memang kadang-kadang permintaan dari pelanggan itu bersamaan kan. Iya. Nah, ini mobilnya hanya satu. Nah, kemudian nganter gantian itu. Oke. Nah, itu kan hanya itu. Sehingga kadang-kadang tertunda tidak harian kok. Hanya jam-jaman saja. Iya. Seharusnya minta pagi mungkin agak siang sedikit. Gitu. Tapi juga nggak ada masalah. Selama ini tidak ada masalah. Dan hal-hal yang kira-kira bahkan saya itu buka kota kalau ada pengaduan dan sebagainya. Waduh, mantap banget. Kotak pengaduan ya, Pak ya? Oke. Karena apa? Kita juga sedang dalam proses belajar. Betul. Kita harus mengakui proses belajar ini butuh informasi-informasi, masukan-masukan yang sangat berharga. Wah, mantap ini, Pak. Ya, ini yang harus ditiru, buka kotak aduan. Betul, bukan hanya kotak sumbangan aja. Close minded. Nggak close minded, tapi open minded. Open minded dong ya, kan terbuka untuk siapa saja memberikan masukan ya, Pak. Siapa saja boleh. Dan saya sudah tekankan pada karyawan, kalau ada saran walaupun itu secara lisan, jangan dibantah. Kalau ada saran ini seharusnya gini, matur nuwun Bu, terima kasih Bu, terima kasih Pak, gitu. Dicatat jadi. Dicatat. Oke. Itu juga bagian dari pelayanan kita kepada para pelanggan. Oh gitu. Kita jaga betul pelanggan masuk jangan sampai kecewa. Iya. Oh gitu. Ya, Kak Khalif Doni, rapaknya besok kayaknya Bu Mena harus memberikan satu reward tersendiri deh untuk NU Mart yang excellent gitu mana gitu ya. Iya. Agar berfastabikul khairat gitu. Betul ya. Dan memang kita selalu tegaskan kepada teman-teman di tingkat pimpinan bahwa bagaimana mereka bisa memberikan inspirasi terkait dengan konsep service excellence. Kan gitu ya. Jadi service excellence itu seperti apa? Mereka itu sebagai leader harus paham. Kan itu bahwa yang menjadikan kita bisa hidup, menjadikan kita bisa maju, dagangan kita bisa laris dan sekalipun adalah customer. Oleh karena itu apapun yang diinginkan customer, ya kita harus jadikan itu sebagai review untuk perbaikan kita. Karena sekali lagi bahwa kemarin kita sudah belajar bagaimana konsep pemasaran di grade tertinggi yang namanya adalah publisitas. Apa itu publisitas? Ya orang bercerita baik tentang kita tanpa ada tendensi. Kan itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada pelanggan dari Numat Sawangan begitu beli, kenapa kok beli di Sawangan? Wah itu loh ramah-ramah. Yang kedua komplit. Yang ketiga harganya bersaing. Yang keempat bisa diantar. Yang kelima bisa COD. Ini kan ada kupon hadiahnya. Waduh, ini kadang itu ada cabut hadiah juga. Tanggal 22. Besok ya, Pak? Ya, besok. Bersama dengan Hari Santri. Ayo berbondong-bondong. Ada program dong, Pak? Ya. Ada program dong tentunya. Iya. Cabut angpo ini semacam voucher kan. Voucher. Berapa ini, Pak? Disiapkan sudah berapa angpo di sana? 200-an. Waduh, 200-an. Kita serbu ini. Jadi dengan syarat belanja tidak, Pak? Ada. Syarat belanja minimal 200.000. Berhak untuk cabut satu. Ya. Gitu. Langsung cabut. Oke. Langsung besok belanja 1 juta dapat 5. Oh iya betul ya. Itu berlaku kelipatan berarti kan? Berlaku kelipatan. Oh tidak. Biar merata. Aduh. Saya kira berlaku berkelipatan ya gitu ya. Cukup ya. 200.000 satu kali kesempatan. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah kabar gembira untuk Anda keluarga FAS masyarakat di Sawangan dan sekitarnya. Silakan tanggal 22 Oktober dalam rangka merayakan Hari Santri Nasional, Anda bisa berbelanja ke NU Mart yang ada di Sawangan. Di sana ada kesempatan untuk berbelanja cabut hadiah. Cabut hadiah dari keluarga FAS ya.
Oke, ada 200 angpau. Wow, gak kaleng-kaleng ini ya. Ya. Banyak disediakan. Nah, terobosan-terobosan seperti ini Kang Alif Doni, sebenarnya dibutuhkan seorang leader untuk bisa Ya. memberikan satu pelayanan dan juga tentu servis tadi ya. Betul ya. Jadi memang leader ataupun direktur ataupun yang berada di lingkungan manajemen itu harus kreatif. Ya. Kita itu kan kalau nggak kreatif ya usang gitu ya. Apalagi sekarang udah eranya anak-anak generasi Z kan itu ya. Mereka sangat sensitif terhadap hal-hal yang informasinya sedikit ada hal baru aja mereka langsung cepat meresponnya kan itu ya. Oke. Makanya Numat ini kan sekarang pesaingnya bahasanya ya. Yeah. Itu kan mat-matung punya pribadi-pribadi aja sudah tampilannya kan sudah kayak mat modern kan iya, gitu ya. betul. Iya. Dan kadang mereka itu punya pribadi sebenarnya brandingnya sebenarnya dari yang sudah gede kan gitu ya. Itu. Nah, kalau kita tidak kreatif, kalau kita tidak bisa melakukan inovasi-inovasi yang memiliki daya tarik ya kita akan tenggelam. Dan ini yang selalu kita terus dorong kepada leader-leader agar mereka itu memiliki kreativitas yang tiada henti agar terus bisa mengikuti selera pasar. Begitu. Nah, itu. Wah, ini slogannya kayak merek tetangga aja. Inovasi tiada henti. Iya begitu. Pak Bambang, kalau melihat dari anak-anak muda saat ini Pak, tentu kan ini SDM Bapak ini kan Gen Z ini anak-anak muda itu. Bagaimana Pak? Bapak kan selaku sesepuh gitu ya. Bagaimana menjaga komunikasi ini agar tetap bisa seirama gitu Pak? Kita lakukan suatu komunikasi yang santai tapi produktif. Dan kita selalu mengajak mereka dan bahkan mereka kita ajak mujahadah juga. Oh gitu. Jadi kita setiap Selasa malam Rabu itu diadakan mujahadah juga di toko itu. Oh gitu. Setelah tutup berarti Pak? Setelah tutup. Oh gitu. Ya. Ini juga untuk tetap kita bahwa apa yang kita raih adalah karena karunia Allah. Kita tentunya tidak akan lupa untuk beribadah dan juga bermujahadah. Gitu. Oh gitu. Ya baik. Kalau untuk beberapa ibadah paginya Pak mungkin ada tambahan. Betul. Jadi memang karena Numat itu milik NU. Tentunya apapun warga NU kalau akan memulai suatu kegiatan pasti diawali dengan doa. Nah itu juga dilakukan di Numat. Jadi sebelum kita buka sudah masuk karyawan sudah lengkap, kita melakukan doa bersama. Begitu Pak ya. Dan itu rutin dilakukan. Alhamdulillah istiqomah. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Spiritualnya. Spiritual. Ini juga mengajarkan bahwasanya semua karyawan bagaimanapun usaha kita itu diawasi loh itu. Bukan, iya. CCTV-nya langsung. CCTV-nya langsung gitu. Bertanggung jawab Pak ya. Iya. Begitu. Ya. Oke. Jadi sentuhan spiritual ini yang mungkin menjadi salah satu ciri khas ya di Numat. Karena tempo hari kita pernah diajak untuk studi banding di Sidogiri. Pak Bambang ikut waktu itu ya? Ikut deret Oh ya. Jadi di sana itu siang pun mujahadah kan gitu. Itu ya. Jadi mereka itu benar-benar bahwa kegiatan aktivitas kerja, aktivitas ekonomi yang dia lakukan itu benar-benar bagian dari pengamalan terhadap spiritual yang untuk membangun keberkahan gitu ya. Jadi bukan hanya transaksional saja ya, tapi bagaimana bahwa mereka yang mengelola santri-santri yang mengelola di Sidogiri mat-mat mereka itu ya memang jadikan sebagai ibadah gitu ya. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya zakat dan sebagainya, puasa bukan, tapi bagaimana bahwa konteks muamalah itu benar-benar disadari bahwa ini bagian dari ibadah. Bagaimana berdagang, bagaimana melayani pelanggan, bagaimana dia memanage dengan baik dan sebagainya. Ini aktivitas ibadah kan gitu. Jadi jangan dilepaskan bahwa kegiatan muamalah kita itu seolah-olah bukan ibadah. Nah, dan kadang kita juga mendengar mungkin pendakwah yang harus kita revisi juga. Harta tidak dibawa mati. Nah, ini kelihatannya kan bahasanya kan kelihatan bijak ya.
Tapi sebenarnya ini kan membunuh semangat gitu ya. Kalau orang yang memang Yang apa menerimanya. ya katakanlah bahwa harta itu dibawa mati. Kan gitu. Kanjeng Nabi aja kan berpesan bahwa 3 amal ini akan jalan terus sekalipun orangnya sudah meninggal. Kan itu ya. Oke. Lainnya putus semua. Cuma 3 amal yang jalan terus. Apa? Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, kira-kira kalau kita itu miskin, Ya. nah, sedekahnya yang masih kecil kan itu kan. Makanya kalau kita pengen punya mata air yang terus mengalir, nah ya sedekahnya ya dibanyakin. Banyakin, Kan ya. gitu kan. Nah, Oke. jadi sedekahnya harus dibanyakin. Syaratnya sedekah dibanyakin apa? Ya kaya. Kan itu ya. Nah, disitulah. Tapi kayanya tidak untuk keserakahan, tapi kayanya juga untuk digunakan untuk kemanfaatan di lingkungan dan keumatan. Gitu. Begitu Nah, ya. itu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kang Alif Doni, juga terima kasih Pak Bambang telah hadir di Bumnu Menyapa atau Gadis Malam ini ya. Dan keluarga Fas, kita masih membahas terkait dengan Bumnu Menyapa bersama dengan NU Mart Sawangan. Ada Pak Bambang, ada juga Dirut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni pada kesempatan malam ini, dan kami akan break setelah jeda berikut ini. Untuk Bumnu Menyapa kali ini masih didukung oleh BNU Syariah, NU Go Internasional, Numart, Klinik NU, Bagno. Keluarga NU Bangga menggunakan produk NU. Selamat malam, terima kasih untuk kebersamaan Anda keluarga Fas ya. Malam ini masih stay tune di 90.1 Fas FM. Anda dengarkan Bumnu Menyapa, kajian bersama Dirut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang bersama Kang Alif Doni. Tetapi beliau juga tidak sendiri karena di malam ini beliau sudah ditemani dari tadi bersama dengan Pak Bambang, Ketua MWC Sawangan, sekaligus beliau leader dari NU Mart yang ada di Sawangan. Saya sangat merasa bersyukur sekali malam ini Kang Alif Doni, karena Kang Alif Doni juga mengajak salah satu sosok juga sebagai, ya ini contoh bagi kami yang muda, Ya. yang sudah senior saja, luar biasa semangatnya. Betul. Apalagi kami yang masih muda ya. Iya, jadi ini kan harusnya cambuk. Ya, Pak Bambang ini kan harusnya harus kader-kader yang masih muda-muda itu harusnya berada di lingkaran beliau. Iya, Kan itu. betul. Karena eksplorasi potensi di nadi ini kan luar biasa. NU matanya salah satu. Nuko bagian potensi yang kita eksplorasi, Yeah. BNU bagian eksplorasi air minum kan itu ya. Yeah. Nah, Numat ini kan kalau misalnya kita kembangkan dengan serius, potensi peluang pasarnya itu se-Indonesia. Wah, Kan iya gitu. Dan nilai ekonominya sangat luar biasa. Maka saat kita kemarin belajar di Sidogiri itu mereka 285 outlet mereka miliki kan gitu. Jadi kalau kita baru 4 outlet belum apa-apanya ini semangatnya masih Gitu ya. Iya ini Oke. kita butuh 1000 Pak Bambang. Nah, betul itu ya. Baik, iya. Untuk menuju ke sana tentunya banyak sekali Pak Bambang proses kaderisasi yang akan dilakukan. Pak, sebenarnya bagaimana sih proses kaderisasi di NU sendiri khususnya yang ada di MWC Sawangan? Apakah sudah berjalan lancar atau memang saat ini anak-anak hebat yang ada di sana sedang berpetualang kemana gitu Pak? Sebetulnya memang kaderisasi itu suatu hal yang mutlak dan penting bagi suatu organisasi yang ingin tumbuh. Siap. Betul. Nah, kami tetap mengadakan organisasi lewat banom-banom yang ada. Jadi lewat Ansor, lewat Fatayat, lewat Ibnu IPPNU, dan lain sebagainya. Dan ini tetap berjalan. Ya. Dan bahkan kami sebentar lagi akan membentuk PAC ISNU, Apa itu Pak? Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sawangan. Waduh, mantep banget ini ya. Untuk apa? Ya memang kita ini ya, ini memang sebetulnya suatu jam'iyah yang sangat syarat dengan kader-kader yang penuh dengan intelektual. Ya. Itu loh. Ini harus diberdayakan. Dihimpun, diberdayakan. Yeah. Termasuk juga untuk mengurusi Numat. Maka kami dengan Pak Suja, Pak Sumati, dan Pak Sumati sekarang sudah meningkat menjadi anggota DPR di sini. Oh begitu, Ya. selamat ya. Ya. Dilantik kemarin ya Pak ya? Ya betul. Oke. Dan Pak Heru Prastyo dan lain sebagainya. Dan kami tidak sendiri. Dan alhamdulillah berdirinya Numat pun didukung oleh seluruh
komponen MWC mulai dari banom sampai ranting. Gitu. Begitu. Sehingga loh itu mudahnya dari mana? Ya dari kami dari ranting, dari banom dan sebagainya. Begitu. Tidak modal perorangan gitu loh. Sehingga jamaah Nadin di Sawangan merasa memiliki Ya. sense of belonging-nya tinggi Oke. gitu kepada Numat, dan ini memang membutuhkan suatu tekad bersama. Kita melangkah bersama dengan tujuan bersama untuk bisa memiliki toko, dan toko ini juga untuk sarana fasilitas siar. NU ternyata bisa kok, Iya. iya kan? Iya. Nah, mungkin ini baru Numat, mungkin lebih dari itu juga bisa. Iya. Tapi kita tentu mulai dari yang kecil Numat dulu. Tapi Numat itu pun ternyata sudah memberikan alhamdulillah manfaat bagi para jamaah. Ini dan tidak hanya itu, juga dari masyarakat yang lain. Karena kita tempat, oh ini khusus untuk orang ini, tidak. Oke. Untuk semua lapisan masyarakat kita terima dengan senang hati berbelanja di Numat Sawangan. Tanpa membedakan suku, ras, dan agama ya Pak ya? Tidak, Bhinneka Tunggal Ika. Iya begitu. Pak, manfaat apa sih Pak yang sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana Pak? Ya pertama adalah kemudahan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Ya oke. Baik itu kebutuhan belanja untuk dijual lagi atau kebutuhan sehari-hari. Karena tersedia di Numat gitu. Dengan harga yang bersaing. Karena biasanya kalau ibu-ibu terpaut 200 pun dicari ya? Nah, dicari mana yang lebih rendah. Tapi ini juga sesuatu yang positif. Karena apa? Karena memang kami juga, jargon kami kan manfaat dan maslahat. Gitu. Numat, manfaat dan maslahat. Nah, tentunya ini juga akan kami upayakan terus. Karena kami dalam proses belajar tadi ya. Dan tadi kalau dikatakan bahwa kita juga segi spiritual juga diangkat. Karena memang ada 3 toh. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Betul. Nah, ini kita galang terus ini. Jadi secara emosional itu bagaimana kita harus mampu mengendalikan emosi kepada siapapun juga, termasuk juga pada pelanggan, kepada para distributor misalnya, semuanya harus kita rangkuh dengan suatu produk emosi yang positif dan produktif. Gitu. Itu baru emosi, apalagi kalau spiritual. Tentunya karena kami juga nderek kiai, tentunya apa daun-daun kiai juga kita istoki semua, kita jalani, kita mujahadah, kita berdoa bersama dan sebagainya. Dan mereka, walaupun mereka sibuk, 5 waktu tidak akan ditinggalkan. Nah itu, begitu. Kita tekankan seperti itu. Harus beda dong dengan yang lain. Iya. Begitu Pak Bambang, terima kasih. Ini sangat menginspirasi Kang Alif Doni. Ya, jadi pluralisme di Nahdien itu bisa kita terjemahkan dalam segmentasi yang jauh lebih luas, bukan hanya terkait dengan bagaimana pandangan-pandangan keagamaan, ya kan itu ya. Bahwa saat kita bermuamalah itu, yang kita layani itu sebenarnya segmentasinya itu ya semua orang kan gitu. Kita sebenarnya tidak pernah berbicara Anda Muslim, non Muslim dan sebagainya. Silakan kan gitu ya, belanja di tempat kita, dan ini bagian dari muamalah kan gitu ya. Nah, muamalah yang diajarkan Kanjeng Nabi itu kan kaitannya dengan bagaimana saat kita berdagang harus jujur kan itu. Bagaimana saat misalnya ada hal komplain terkait dengan barang dan sebagainya, kita bisa memahami dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah proses pembelajaran yang harus terus kita lakukan. Karena kalau kita tidak melangkah mendirikan kayak Numat seperti ini, bagaimana kita cuma berdakwah dan dalam konteks bicara kan itu ya. Tapi begitu, ternyata membuat Numat itu seperti ini kan itu ya. Dan sebenarnya secara syariah itu yang paling syariah ya konsep modern begini. Karena apa?
Karena siapapun yang beli kan harganya udah jelas, kan gitu. Iya. Bahasanya tidak ada kata nutuk. Kan itu Iya. ini kan tidak diajarkan Iya. sama Kanjeng Nabi kan itu. Begitu wajahnya Mas Dimas itu, wah ini orang asing ini, kayaknya nggak pernah belanja ini. Kan Wah, itu. kasih Yang harga harus mahal nih. ya kalau biasanya 50.000 kita kasih harga 100.000 pasti nggak tahu. Nah, ini kan jurus nutuk Jurus itu kan nutuk ini nggak ya. boleh kan gitu lah. Iya. Makanya kan kita memberikan retail modern kayak Nomad ini dalam rangka ya ayo kalau kita memang belajar muamalah seperti Kanjeng Nabi ya kita coba melalui sebuah istilahnya kan uswatun hasanah, apa percontohan itu perilaku kan itu. Iya. Adapun kadang contoh dan perilaku itu masih menemukan kekurang sempurnaan apapun, yaitu namanya belajar kan gitu. Maka belajar yang baik itu, oh ini kurang, naikkan lagi, oh ini kurang, naikkan lagi, sempurnakan dan sempurnakan. Nah, ini jadi penting bahwa mendirikan Numat bagi Nahdliyin ini bagian dari pembelajaran bagaimana beribadah secara ekonomi, karena Kanjeng Nabi juga seorang pebisnis kan gitu. Dan besarnya bisnis Kanjeng Nabi itu karena sidik, tablik, amanah, fatonah, bukan karena nimbun barang, bukan karena monopoli, bukan karena nusuk sana nusuk sini kan gitu ya. Nah, jadi ini konsep bisnis rahmatan lil alamin ini yang harus terus menjadi ruh terkait dengan berdirinya unit-unit usaha milik BUMNU PCNU. Entah itu Numat, entah itu Nuko, entah itu BNU, entah itu Baknu dan sebagainya. Nah, maka semua yang melandasi apa yang kita lakukan itu dalam kerangka bahwa kita bermuamalah dan berbisnis dengan konsep akhlakul karimah. Nah, itu. Baik, Kak Khalif Dhani, terima kasih sekali untuk informasinya dan juga sekaligus ini pandangan kita. Terbuka banget keluarga FAS ya, bahwasanya untuk NU Mart ini untuk siapapun dan bukan hanya untuk warga Nahdliyin saja. Tadi diperjelas oleh Kang Khalif Dhani bahwasanya NU Mart memang dari NU, tetapi untuk seluruh umat. Nah, silakan untuk Anda yang akan berbelanja ke NU Mart Sawangan, ini mumpung masih ada 4 hari lagi sebelum tanggal 22. Iya betul Pak Bambang. Sebelum tanggal 22 Anda silakan berbelanja sebanyak-banyaknya dan punya kesempatan setiap 200.000 belanja di NU Mart Sawangan Anda berkesempatan untuk cabut hadiah. Wah, dapat angpo ini. Tergede apa ini angponya? Kasih bocoran dong Pak biar semangat. Perhiasan. Wah, Mas Antam ini jangan-jangan ya. Oke, atau Mas Doni. Oke. Gak kuat gotongnya. Oke gitu. Pak, ini bukan hanya momen-momen hari santri saja Pak ya, tetap momen-momen yang lainnya. Mungkin Ramadan, kemudian Idul Fitri dan juga lainnya dilakukan ya Pak. Ya, betul. Jadi itu merupakan salah satu memang media promosi kita. Tapi juga ingin membantu para pelanggan, para pembeli untuk lebih tertarik untuk bisa berbelanja, tapi juga mendapat manfaat gitu loh. Iya. Jadi tidak hanya kita yang dapat, tapi pelanggan juga dapat gitu loh. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi win-win solution. Wah, mantap banget ini ya. Ada pertanyaan, terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Tio yang ada di Magelang. Assalamualaikum Mas Dimas dan juga Bapak-Bapak dari BUMNU Magelang. Bapak, kalau saya berbelanja di toko sebelah, itu kan ada Pak, setiap kembalian itu diminta Pak, ini kembalian yang Rp500 disumbangkan dong donasi untuk ini. Boleh? Boleh gitu. Nah, di NU Mat apakah ada tidak? Kalau memang iya, ya kalau bisa didonasikan saja Pak untuk kemaslahatan NU gitu. Terima kasih. Monggo Pak Bambang. Kalau Numat Sawangan memang ditawarkan dulu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya 200 itu loh, misalnya 100 misalnya ya. Iya. Tapi itu tidak merupakan pengetahuan karena memang di Numat Sawangan juga ada kotak. Kotak kotak infak. Oh ada ya Pak? Ada. Jadi kotak infak kalau memang monggo silakan. Yuk sering penuh kok gitu. Yeah. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Dan itu juga kita tasarufkan untuk anak yatim dan sebagainya. Kan pada saat nanti juga ulang tahun ini juga santunan-santunan dan lain sebagainya. Oke. Jadi memang ini seperti HSN. Itu juga Numat Sawangan juga punya partisipasi. Partisipasi ya, memberikan yang dibutuhkan khususnya
air mineral dan juga kue-kue ringan gitu loh. Sebentar, air mineralnya namanya apa, Pak? Ada Baknun. 2 di sana. Oh, ada 2. Baknu dan Atina. Oh. Mesti tahu kan. saya ya oke aja ya. Oke. Bakno ya Pak ya. Oke. Jadi semua keluarga FAS ini ingin mendapatkan bakno, itu bisa juga didapatkan di NU Mart ya. Iya. Oke, udah. begitu. Kita stoknya banyak. Stoknya banyak ya. Oke, dan delivery juga bisa ya Pak ya? Bisa. Loh, Ya. apalagi hanya baknu. Gas saja bisa. Oh, No. gitu. Jadi kalau Sabun mandi juga bisa. bisa. Oh, wah, mantap. Jadi begini, jadi paling tidak belanja 500 di ke atas itu bisa. Tapi kalau cuma 25 ya datang sendiri. Berarti ongkos dong. Ya, nanti ngumpul-ngumpul kan bisa lebih dari itu kan. Iya, Tapi begitu. kami juga gini, misalnya sana 200 satu jalan bisa kita antar. Betul. Iya. Asal satu jalan. Satu jalan, betul. Jangan yang sini timur, yang sini barat. Iya. Betul Bapak. Seperti kita pelajari dari kurir beberapa paketan itu kan seperti itu Pak. Iya. Jadi rutenya satu jalan Satu biar jalan. ya hemat juga. Hemat juga. Hemat juga gitu. Wow. Karena kita belajar hemat kok. Iya. Begitu. Baik, untuk ada keluarga FAS yang malam ini sudah bergabung pula. Assalamualaikum Mas Dimas dan juga Pak Alif Doni. Izinkan saya Usko yang ada di Mertoyudan bertanya. Terkait dengan NU Mart yang ada di Sawangan kan sudah berjalan 2 tahun Pak. Nah Pak, selama 2 tahun ini apakah sudah pernah bongkar pasang karyawan Pak? Apakah juga sempat ada karyawan yang masuk, keluar, masuk gitu? Apakah juga ada lowongan Pak? Kalau ada saya mau masuk. Wah. Silakan Pak Bambang. Baik. Sebenarnya ada lowongan kemarin, supaya saya cek apakah sudah ada yang masuk atau belum. Gitu ya. Begitu ya. Karena memang ada beberapa yang pindah lokasi, pindah daerah. Ya. Dia oke. ikut suaminya. Kemudian ada juga yang kemudian sedang, mohon maaf ya, hamil gitu dan sebagainya. Oh iya. Kan memang di situ karyawan. Oh yang dinamikanya seperti dinamikanya. Ya, Oke. itu. Biasanya cewek ini Pak yang susah ini. Benar. Kadang-kadang Pak, saya mau resign. Kenapa? Besok saya nikah. Nah, itu loh. Gitu. Oke. Iya ada ya, tetap ada. Iya. Dan memang kami juga memberikan kesempatan kepada siapapun juga yang berminat untuk kita berkarya sekaligus beribadah. Gitu, diajak gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Saya juga merasakan hal yang sama Kang Alif. Ya, misalnya. gimana? Ya, ketika karyawan perempuan itu mesti besok ini Mas saya mau nikah. Betul kan? Habis nikah ditunggu, saya ikut suami ya. Betul. Habis itu hamil, saya Ya, izin hamil dulu. Aduh, ya kita memang harus siap seperti itu dinamika. Iya, ya emang itu dinamikanya SDM itu kan masalah abadi itu Ya. nggak akan pernah selesai kan gitu. Jadi kita yang namanya sudah mengelola usaha, mengelola manajemen, nah itu masalah terbesar itu di SDM. Kembali lagi bahwa kita pernah belajar tentang manajemen SDM bahwa bisnis itu kan tidak ada yang jelek kan gitu. Bisnis yang dikelola oleh SDM yang hebat, yang tadinya biasa, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi bisnis yang kelihatannya hebat, dipegang oleh SDM yang nggak punya kompetensi, ya jadi bisnis yang biasa dan bahkan tidak jalan kan gitu. Jadi kembali lagi bahwa SDM itu memegang peranan yang sangat penting, baik di tingkat level atas, middle maupun apalagi di bawah kan itu ya. Nah gitu. Ya. Begitu. Baik, keluarga FAS, selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM. Malam ini Anda sedang mendengarkan BUMNU Menyapa bersama di Road BUMNU Pejaun Kabupaten Magelang Kang Alif Doni dan juga bersama dengan Ketua MWC Sawangan Bapak Bambang dan didukung oleh BNU Syariah, NU Nugo Internasional, Numart, Klinik NU dan juga Bakno. Siaran ini dapat Anda dengarkan pula atau Anda saksikan di siaran ulang di live YouTube page NU Kabupaten Magelang. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini, tetap di BUMNU Menyapa. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Ya, keluarga FAS memang sebuah kesuksesan tidak bisa diraih dengan cukup berpangku tangan. Butuh proses kerjasama, kemudian kerja keras, etos kerja yang baik ya, dan tentu
butuh juga nasihat dari sesepuh atau orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Malam ini bersama dengan Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni, kita juga sudah mendapatkan beberapa kajian ekonomi yang sudah jauh disampaikan oleh beliau. Dan saat ini beliau fokus untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan Badan Usaha Milik NU PCNU Kabupaten Magelang melalui programnya Bumnu Menyapa. Sering-sering menyapa warga, sering-sering menyapa keluarga FAS, ini akan mendekatkan Bumnu kepada masyarakat. Harapannya seperti itu keluarga FAS ya. Asalkan kalau Anda disapa juga harus jawab dong ya. Kalau udah disapa kok diam aja gimana nih Kang Alif? Ya dingin. Dingin. Iya, kadang-kadang kalau kita sapa Assalamualaikum itu diam aja. Hai itu diam aja. Itu harusnya gimana? Nah, dibakar. Biar menyala kan. Jadi biar menyala gitu, menyala abangku gitu ya. Iya kan. Iya, Kang Alif Doni terima kasih sekali malam ini sudah mengajak Pak Bambang, Ketua MWC Sawangan. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat, salam untuk seluruh jajaran pengurus yang ada di MWC Sawangan Pak. Dan salam seperjuangan juga. Karena tentu malam ini beliau yang sedang mendengarkan di 90.1 Fast FM ingin juga hadir di sini ya, diwakili oleh Pak Bambang gitu. Alhamdulillah. Dan tak terasa keluarga FAS, kita sampai juga di penghujung acara di malam ini. Bumnu Menyapa, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Bambang selaku Ketua MWC Sawangan dan sekaligus beliau adalah leader dari NU Mart yang ada di Sawangan. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mas Dimas. Jadi begini, kami bergerak, beraksi itu dalam rangka berjuang. Dan tentunya kami sangat matur nuwun dan sangat betul-betul bersyukur karena kehadiran Numat Sawangan itu juga didukung oleh para bobo kiai. Waktu itu Bobo Kiai Izzuddin sampai lenggah di sono lama, itu yang menyemangati kami sebelum dibuka, sebelum apa-apa. Nah setelah itu juga Mbah Rois Suriah PWNU Jawa Tengah itu juga rawuh, Mbah Kiai Haji Khalwani juga rawuh. Nah ini apa? Ini menjadi suatu dorongan spiritual bagi kami untuk bergerak. Alhamdulillah. Dan kami juga bersyukur seluruh kru di Numat juga suasananya sangat semangat, kompak dan selalu ingin meningkatkan prestasi dalam menyapa, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Maka saya juga berharap monggo berbondong-bondong ke Numat untuk bisa ikut berbelanja dan bisa menikmati produk Nahdlatul Ulama di situ. Sehingga memang Nahdlatul Ulama ini punya manfaat, punya fungsi, punya peran di segala lini, dan di lini ekonomi ini telah dikawal oleh Pak Doni, khususnya yang bidang ekonomi ini. Karena apa? Kami juga mengakui bahwa Numat pun juga didukung oleh BNU Syariah. Kebersamaan kita tidak akan sampai di sini. Kita akan berlanjut dan mohon doanya pada seluruh provinsi sepuh dan seluruh pelanggan dan seluruh masyarakat yang ada agar Numat bisa berjalan dengan baik, berkembang dan terus lestari sampai kapanpun juga. Amin. Sampai akhir zaman. Amin. Baik. Dan saya terima kasih kepada Fast FM yang telah memfasilitasi untuk kita bisa sosialisasi dan matur nuwun sangat, dan tentunya tidak hanya kali ini ya. Oke Pak, kita tunggu hadirnya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang ya. Kak Alif Doni, kita juga merasa terima kasih juga untuk seluruh jajaran yang ada di direksi masing-masing Numat yang berkenan hadir. Yang belum ini harus dijadi tanda tanya ini. Betul, harus kita seret. Oke, sebagai closing statement Kang Alif Doni, silakan. Good teacher is teaching, best teacher is inspiring. Kan itu ya. Kita berharap hadirnya sosok-sosok seperti Pak Bambang ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda di Nahdien, Kabupaten Magelang khususnya, untuk tidak kalah semangatnya
untuk tidak kalah perjuangannya, untuk tidak kalah melahirkan karya-karya besar yang masih luar biasa untuk bisa kita eksplorasi. Sekali lagi, jadikan sosok-sosok seperti Pak Bambang ini inspirasi bagi generasi muda Nahdliyin di semua bidang. Terima kasih. Terima kasih Kang Alif Doni, terima kasih Bapak Bambang atas kehadirannya. Sehat selalu semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Baik keluarga Fas, demikian untuk Bu Menu menyapa edisi hari ini bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bamnu PCNU Kabupaten Magelang, bersama juga Bapak Bambang Ketua MWC Sawangan dari NU Mar Sawangan juga. Terima kasih juga untuk BNU Syariah, Nugo Internasional, Numart, Klinik NU serta Bakno. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari live YouTube page NU Kabupaten Magelang. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.